sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, nurun fawqa nuri. Anta yaghfirul ghani, anta miftahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min khawfin ila khawfin min waladi Adam, wa khususan ila hadrati musannifani hadhanil kitabani Syekh Nawawi Al-Bandanani wa Syekh Athaillah As-Sakandari, wa wasilatun bainana wa bainallah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelum kita mulai mengingatkan dan meluruskan niat kita, ya, mudah-mudahan dengan lurusnya niat, dengan lurusnya hati kita semata-mata karena Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatah. Barakati wa karamati Syekh Sahib al-Wafatah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul Mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ketua DKM Masjid dan Musola, para ketua majelis taklim dari berbagai daerah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun alhamdulillah dan insyaallah betapa hati kami sangat takzim dan hormat kepada hadirin jamaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian beserta adik-adikku yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Hendra yang selaku Ketua DKM Masjid Nurul Falah dan juga Ketua Forum Silaturahim Masjid dan Musola Semetlen Cilengsi beserta staf dan jajarannya, dan juga Al-Mukarram Ustadz Acep Firdaus yang subhanallah jauh-jauh betapa istiqomah datang untuk menghadiri majelis duha. Kepada semuanya yang hadir, mudah-mudahan terlimpah rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terasa ada yang lain ini kayaknya nih, entah karena ini duduknya di atas atau gimana nih atau karena di ruangan masjid ini semuanya ibu-ibu gitu ya, sampai-sampai bapak-bapak terkalahkan ini tapi ada pantun Umi, boleh? Kalau bapak membeli kopiah, jangan lupa membeli ibu manisan buah. Kalau bapak dan ibu ingin membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, jangan lupa untuk taklim dan berjamaah di Masjid Nurul Falah. Jangan lupa ya. Bapak ibu hadirin jamaah sekalian, subhanallah, kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa berjamaah? Subhanallah, ibu pernah melihat silaturahim dan berjamaahnya semut? Setiap bertemu itu bagaimana? Salaman ya, selalu silaturahim, entah muda, tua, laki, perempuan atau jantan betina, semuanya salaman. Dan tidak ada semut yang menggotong makanannya sendiri, tapi selalu berjamaah. Ada makanan banyak, berjamaah.
ada makanan sedikit, berjamaah. Sehingga baik musim hujan maupun musim kemarau itu semut selalu bertahan hidup, betul? Demikian juga Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, seharusnya ini menjadi ibrah bagi kita sekalian, bahwa dengan hidup berjamaah maka insyaallah akan barokah. Al jama'atu barokatun. Berjamaah itu adalah membawa keberkahan, membawa kebersamaan, membawa kedamaian, membawa persaudaraan, membawa kekeluargaan. Subhanallah. Bayangkan kalau kita hidup sendiri seperti halnya di zaman dulu gitu ya, hidup di hutan atau di gunung sendirian, tidak ada manusia, tidak ada handai tolan, tidak ada lain sebagainya, maka akan terasa sepi, karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Maka insyaallah untuk membentuk kita menjadi semakin menyadari akan hakikat kita sebagai manusia makhluk sosial, insyaallah kita galakan secara berjamaah, baik itu taklimnya, baik itu apalagi berjamaah sholatnya, kemudian berjamaah membangun sarana dan prasarana peribadahan, insyaallah akan kita laksanakan secara berjamaah insyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mungkin hari ini mulai masuk kepada materi awal. Kalau kemarin mukadimah, walaupun masuk materi 1, 2, namun secara aslinya hari ini insyaallah akan kita memasuki materi. Mungkin ini dulu ya. Silakan. Hadirin rahimakumullah, sedikit mengulas yang kemarin. Biasanya kan kita biar ada ketersambungan ya. Yang kemarin itu adalah makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah di sana ya, ketika la ilaha tiada Tuhan, Tuhan di sana adalah segala sesuatu yang menjadi kecintaan kita, segala sesuatu yang sering ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang senantiasa mengganggu hati kita. Maka semuanya ketika la ilaha, itu ilah di sana harus kita hilangkan. Semata-mata hanya ada illallah, kecuali Allah. Maka ibu sering mikirin masalah ekonomi, ibu sering mikirin masalah makanan, masakan, pekerjaan dan lain sebagainya. Boleh itu kita pikirkan, namun hanya sewaktu-waktu saja. Jangan sampai diri kita semua itu merusak diri kita, bahkan nauzubillah ya, mudah-mudahan kita senantiasa terhindar. Jangan sampai dalam ibadah mahdoh kita terbawa. Ibadah mahdoh yaitu adalah diantaranya sholat, diantaranya sodakoh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau sholat diri kita sudah membawa masalah urusan dunia, ketika sholat kita sudah membawa urusan pekerjaan, maka disinilah kita sudah terusak hati kita. Bagaimana caranya? Ini sulit. Sulit gak Bu? Sulit ya. Walaupun sedikit tetapi sulit ini. Kenapa sulitnya? Terkadang kita mah lagi sholat ingat cucian, lagi sholat ingat jemputan, lagi sholat ingat cicilan. Kok ketawa kalau masalah cicilan kayaknya ini semuanya hampir mungkin punya ya, namanya di BTN ya, kita seperti itu. Makanya ketika diri kita mungkin kita ingat-ingat itu lain, cukup kita setelah itu kalau sudah mulai takbiratul ihram, kita cukupkan hadirkan Allah, hadirkan Allah.
Bahkan ya ketika kita tadi, kenapa ketika kita sodako ya jangan ingat masalah urusan dunia. Kalau urusan dunia biasanya kalau sudah ada embel-embel ingin dilihat orang, itu urusan dunia bukan? Dunia ya. Saya sodako ingin, oh saya dong paling banyak, saya dong paling rajin pengajian, saya dong, nah nauzubillahi min dzalik. Maka semuanya itu kita hilangkan, tetap ilahi anta maksudi, cukupkan Allah. Sebagaimana kita hadirnya di majelis ini, makanya kita awali ilahi anta maksudi, biar kita tidak salah niat. Masya Allah Bu, setan itu selalu menggoda ya. Ketika setan akan menggoda dari mulai depan, belakang, kanan, kiri, yuwaswisu fi sudurin nas. Maka di situ ketika setan ibu sudah mulai melangkah, itu setan sudah menggoda. Update status yuk, kita rajin ngaji nih. Sudah mulai datang di majelis, saya dong paling duluan datangnya, update lagi dan lain sebagainya. Ya kalau kita niatkan dakwah boleh-boleh saja, silakan. Cuma tadi beda tipis antara setan menggoda dengan kita ingin ria. Ya, ingin ria, ingin terlihat orang lain, boleh untuk dakwah silakan, luruskan terus. Ya Allah, saya kok sudah ada nilai ingin manusianya. Ya Allah ilahi, hanya engkau yang aku tuju. Kita sudah mulai ada melenceng-melenceng niat kita, ilahi, ilahi, ilahi terus, ilahi anta maksudi. Kita mah hidup tanpa ada apa yang namanya, diri kita tuh gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Allah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Maka di sini bimakna la ilaha illallah, syahadat kita dikuatkan lagi dengan apa? Maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat ya kita nggak bisa Bu, ketika punten kurang kuat, ketika diri kita baca asyhadu alla ilaha illallah tanpa ada kalimat waw ataf. Waw ataf itu adalah kalimat sambung ya. Jadi kalau ketika diri kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus bacanya wawnya dihilangkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu adalah kurang tepat. Ya, kenapa? Karena ketika di sana wa asyhadu anna dengan waw ataf di sana ada penguatan dari kalimat sebelumnya. Jadi ketika kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang kedua dan, nah, ada kalimat penyambungnya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ibu kira-kira kalau Rasulullah diutus untuk manusia saja atau untuk semua makhluk? Halo? Untuk apa? Semua makhluk. Kalau semua makhluk berarti Rasul diutus untuk binatang? Binatang makhluk bukan? Makhluk. Tumbuhan makhluk bukan? Makhluk. Terus kan tadi Rasulullah diutus untuk seluruh makhluk. Kira-kira kalau seluruh makhluk berarti kan tadi termasuk binatang, termasuk tumbuhan, termasuk manusia, termasuk jin dan lain sebagainya, itu kan semuanya makhluk. Seluruh ciptaan Allah berarti makhluk. Ketika Rasul diutus kira-kira untuk apa? Kalau untuk ke makhluk, untuk contohnya ke binatang, ke tumbuhan, kira-kira untuk apa? Apakah dakwah? Apakah binatang bisa didakwahi? Tidak. Tumbuhan bisa didakwahi? Tidak. Malaikat? Kok jadi bingung Bu? Kali ini katanya ditanya saya untuk Rasulullah terdakwah untuk siapa itu ya. Ya Bu. Jadi Rasul itu kan tadi rahmatan lil alamin, ya kan, rahmat bagi seluruh alam. Dan tadi Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk seluruh makhluk. Jadi Rasul ketika diutus untuk makhluk-makhluk selain manusia dan jin itu adalah untuk memuliakannya. Untuk apa Bu? Jadi sudah ketemu jawabannya?
Untuk apa? Untuk memuliakannya. Kenapa? Karena binatang, tumbuhan, malaikat dan lain sebagainya itu adalah semua ciptaan Allah. Maka Rasul diutus ke muka bumi adalah untuk tadi memuliakan makhluk yang bukan untuk beribadah. Kenapa? Karena untuk yang beribadah mah manusia dan jin saja. Malaikat tidak disuruh untuk beribadah, binatang dan tumbuhan tidak disuruh untuk beribadah, ya. Tetapi di sini adalah Rasulullah untuk memuliakannya selain manusia dan jin. Ketika manusia dan jin di sini ada perintah untuk apa? Uswatun hasanah. Ya, ada suri tauladan untuk kita ikutin, ya, untuk kita ikutin bahwa apa yang Rasulullah sudah contohkan, apa yang Rasulullah dakwahkan kepada kita semuanya.